Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pustaka Buruh. Sesi hari ini mengulas tentang Permenaker nomor 5 tahun 2003 yang mana sudah banyak diperbincangkan terutama di kaum buruh yang pada dasarnya menolak terhadap Permenaker tersebut. Berikut ulasannya. Sama terkait isian dari Permenaker nomor 5 tahun 2023. Nah, di situ menjelaskan terkait industri padat karya. Nah, apa saja yang termasuk atau kriterianya apa saja yang termasuk dalam industri padat karya tersebut? Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu karyawan atau pekerjanya itu harus minimal 200 orang. Nah, itu bisa masuk dalam kriteria tersebut. Yang kedua itu persentasi 15%. Nah, persentase 15% itu yaitu biaya tenaga kerja yang minimal 15% dari biaya produksi. Jadi biaya tenaga kerja yang minimal 15% diambil dari biaya produksi. Jadi ketika biaya tenaga kerjanya ini melebihi atau sama dengan biaya produksi 15% minimalnya yang disebutkan tadi, nah itu sudah termasuk ke dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini. Yang ketiga atau yang C, adanya permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara Eropa yang dibuktikan dengan surat pemesanannya. Ya, jadi dia itu bersifat ekspor gitu kan, ekspor ke dalam luar negeri. Nah, itu baru masuk ke dalam kriteria industri padat karya. Terus selanjutnya jenis-jenis apa saja atau perusahaan-perusahaan apa saja yang termasuk ke dalam industri padat karya yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini. Yang pertama itu industri tekstil dan pakaian jadi. Nah, yang pertama industri tekstil atau pakaian jadi ini menyangkut dari kalau saya beri contoh yaitu dari pertama kapas sampai benang sampai jadi kain grey dan sampai jadi kain yang siap jadi atau siap dijahit dan sampai jadi baju. Nah, itulah perusahaan-perusahaan yang di bidang itulah itu termasuk dalam industri padat karya tersebut. Terus yang kedua perusahaan alas kaki atau pabrik alas kaki itu termasuk. Terus yang selanjutnya itu industri kulit dan barang jadi. Nah, ini kalau industri kulit dan barang jadi ini sebagai contoh aja terkait sepatu, tas gitu kan. Nah, itu masuk gitu kan. Pokoknya yang bahan dasarnya itu dari kulit. Itu termasuk juga. Terus yang selanjutnya furnitur. Nah, ini furnitur. Terus yang mainan anak. Nah, ini industri atau perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak seperti mobil-mobilan, terus motor-motoran, pokoknya segala sesuatu yang menjadi mainan anak-anak pada zaman sekarang. Nah, itu termasuk ke dalam industri padat karya yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2023. Nah, itulah beberapa kriteria yang termasuk ke dalam industri padat karya yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2023. Bab 3 itu juga menjelaskan tentang penyesuaian waktu kerja dan juga penyesuaian upah. Nah, terkhusus di dalam pasal 5 itu menjelaskan tentang penyesuaian waktu kerja. Nah, di pasal 5 ini khususnya di poin atau ayat 3 itu ada bahasa kurang dari 40 jam.
Nah, walaupun di ayat 3 ini itu mengacu tetap mengapa rujukannya Pak Undang-Undang 13 tentang kerjaan, namun di dalam ayat 3 ini itu ada bahasa kurang dari. Nah, bahasa kurang dari ini menurut kami masih menjadi masih menjadi polemik lah, atau masih menjadi masih belum begitu jelas karena ada bahasa kurang dari. Nah, bisa saja nanti perusahaan contoh misalnya dia cuman mengurangi jam kerjanya setengah jam, misalnya dari 40 jam dalam seminggu itu menjadi 39 jam, sekian lah. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam pasal di dalam pasal 8-nya itu juga menjelaskan tentang penyesuaian penyesuaian upah. Nah, di pasal 8 ini itu yang awalnya pekerja dapat menerima upah 100%, kemudian di dalam Permenaker ini itu disebutkan itu upah pekerja kemudian akan dikurangi sebesar 25%. Jadinya dari 100% menjadi 75%. Nah, itu jadi upah pekerja jadinya akan dikurangi sejumlah 25%. Nah, di bab 3 ini intinya di situ dia menjelaskan tentang penyesuaian waktu kerja dan juga penyesuaian upah. Nah, tentunya dalam Permenaker ini itu di bab 3 itu disebutkan juga atau dijelaskan bahwa dalam penyesuaian waktu kerja dan upah itu pastinya harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antar pengusaha dan juga serikat pekerja. Dan juga karena nomor 5 yang terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan juga tentang bagaimana penyesuaian upah dan jam kerja yang sudah kita sepakati bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan, itu pun harus didaftarkan ke instansi pemerintah, dalam hal ini ke Dinas Ketenagakerjaan, karena tidak hanya satu pihak saja yang yang menyepakati ini lalu didaftarkan, tetapi ini hasil dari rundingan semua. Nah, lalu di permen ini pun di bab 6 ini pun perlu diperhatikan juga, karena ini bisa jadi pelintiran buat perusahaan berkaitan dengan iuran BPJS. Jangan sampai nanti iuran BPJS kita dihitung berdasarkan penghitungan sekarang gitu, atau penghitungan kesepakatan kerja, dan selain BPJS pun ada PHK. Jangan sampai PHK kita atau PHK kawan-kawan yang di Omnibus Law udah makin kecil, ditambah lagi dengan penyesuaian upah sekarang, semakin habis. Nah, itu pun perlu kawan-kawan perhatikan bahwa permen ini benar-benar meras kita sebagai pekerja, terutama di sektor padat karya atau kawan-kawan garmen lah yang. Kenapa kita perlu menolak Permen nomor 5 tahun 2023 ini? Karena melalui analisa kami, permen ini sangat merugikan kelas pekerja dan juga merugikan masyarakat secara umum. Pertama, kita melihat dari istilah penyesuaian waktu kerja dan penyesuaian upah. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal tersebut, penyesuaian waktu kerja itu kurang dari 40 jam. Sedangkan penyesuaian upah itu mengurangi upah sampai dengan 25%.
Nah, dua hal ini tentunya akan dimanfaatkan oleh para perusahaan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, bentuk pemanfaatannya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya dia akan menekan upahnya sampai dengan 25% sesuai dengan aturan di Permenaker ini. Nah, sedangkan untuk jam kerja, perusahaan kemungkinan besar dia akan menggunakan kurang dari 40 jam itu hanya mengurangi 1 jam, bahkan setengah jam. Nah, melihat situasi itu, kemungkinan besar yang paling dirugikan adalah buruhnya. Apalagi di perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada organisasi serikat pekerja, sehingga tidak terjadi perundingan atau tidak terjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahaan tersebut. Nah, kalau tidak ada serikat pekerja, pastilah perusahaan akan membuat aturan itu sesuai dengan kehendaknya. Mungkin agak berbeda bagi perusahaan yang ada serikat pekerjanya. Meskipun itu ada serikat pekerjanya, seringkali perusahaan tetap memaksakan kehendaknya dengan alasan biasanya berkaitan sama ekonomi global yang saat ini pasca terjadi Covid dan juga ada perang Rusia Ukraina. Sehingga atas situasi itu perusahaan sangat memanfaatkan. Kalau tidak mau mengikuti aturan di Permenaker ini, perusahaan akan mengancam PHK, pengurangan karyawan, sehingga di dalam perundingan serikat pekerja seringkali juga dia menjadi salah satu landasan untuk mengikuti Permenaker ini. Nah, tadi disebutkan, kita bisa membayangkan bagaimana ketika tidak ada serikat pekerjanya. Sudahlah pasti tidak akan terjadi perundingan dan itu yang dipakai adalah kehendak perusahaan. Nah, ini sebenarnya akan berdampak luas, terutama tentang pengurangan upah sampai dengan 25%. Dampak luasnya ke seluruh rakyat Indonesia tentunya. Dilihat dari jumlah pekerja tekstil, setidaknya data dari BPS bulan Agustus tahun 2022, jumlah pekerja tekstil sekitaran 1 juta lebih lah. Nah, 1 juta lebih itu tentunya daya beli masyarakat itu akan menurun. Setidak-tidaknya 1 juta lebih orang daya beli masyarakat menurun. Nah, jika si pekerja ini memiliki satu keluarga, yaitu istri atau suami, ditambah satu juga anak, setidak-tidaknya sudah mencapai 3 juta lebih. Nah, dari 3 juta lebih itu, daya beli masyarakat yang menurun akan berdampak pada negara itu sendiri. Nah, dampak terhadap negara itu bisa sampai krisis gitu ya. Karena bukan hanya di sektor padat karya tentunya, di sektor-sektor yang lain pun dalam situasi saat ini upahnya kan sudah sangat rendah. Ditambah lagi ada istilah sektor padat karya yang jumlahnya plus keluarganya itu bisa mencapai 3 jutaan lebih. Nah, itu bisa menyebabkan negara bahkan menjadi krisis. Nah, kalau sampai negara itu sampai krisis, itu pasti dampaknya sangat buruk bagi negara. Nah, di krisis itu bisa berdampak pada banyaknya pencurian, banyaknya begal, banyaknya perampokan, dan lain sebagainya, yang jelas-jelas pasti akan merugikan negara itu sendiri. Nah, yang buat aneh, negara
atau Kemenaker dalam hal ini sepertinya tidak mampu melihat situasi itu. Kita tahu bahwa situasi global saat ini juga sedang krisis. Mungkin saja belum sampai ke Indonesia. Tetapi tadi intinya dengan adanya Permenaker ini tentunya sangat merugikan pekerja dan akan berdampak pada masyarakat, sehingga dampaknya kepada negara yang sangat berbahaya bagi negara. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak Permen nomor 5. Menolak Permen nomor 5 tahun 2023. Kami, Sentral Gerakan Buruh Nasional, menolak Permen nomor 5 tahun 2023. Tolak, tolak, tolak.